Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Wa Muhammad habibika wa rasulika sayyidina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Aisyah radhiyallahu an merasa kecewa. Beliau sangat kecewa karena pada kesempatan istimewa dan satu-satunya beribadah haji bersama Rasulullah dan para sahabatnya, Aisyah radhiyallahu an tidak dapat mengikuti dikarenakan tiba-tiba datang haid. Tak terbayangkan bagaimana kecewanya. Sehingga beliau berujar, andai haid ini tidak datang dari Allah, aku akan mengadukannya kepada Allah. Tapi dia datang atas kehendak Allah, maka aku harus ikhlas menerimanya. Begitulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkeluh karena rasa kecewa. Pada kisah yang lain, seorang wanita yang sangat besar harapannya untuk dapat beribadah ke tanah suci. Dia resah, merasa setengah abad dari usianya telah banyak dihabiskan hanya untuk urusan duniawi saja. Wanita itu merasa harus menambah amalan untuk menutupi kekurangan setengah abad waktunya yang telah hilang dengan beribadah umroh ke tanah suci. Wanita itu berharap dapat mendulang pahala 100.000 kali lipat dengan beribadah di dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun Allah berkehendak lain. Allah masih hendak menguji si wanita. Sesampai di tanah suci, wanita itu jatuh terkilir dan tidak mampu lagi berjalan. Sang wanita pun kecewa dan sangat sedih. Sambil menangis, hatinya meradang. Ya Rob, bukankah aku datang ke kota sucimu ini untuk beribadah kepadamu? Bukankah setiap saat aku sudah mohon dimudahkan? Mengapa kau takdirkan aku seperti ini? Bagaimana aku akan mencapai tujuanku beribadah kepadamu? Terus saja wanita itu meratap. Astagfirullah. Wanita itu dan sebagian besar kita seringkali bersikap demikian saat ditimpa musibah. Kita kecewa, berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kita merasa sudah baik, kita merasa sudah taat, sudah rajin beribadah, sudah berdoa. Tapi mengapa masih diberi ujian oleh Allah? Wanita itu dan kita semua sering tidak menyadari bahwa anugerah Allah kadang dihadirkan bersamaan dengan musibah, dan cinta Allah kadang dicurahkan kepada kita melalui ujian-ujian yang diberikannya. Dari cerita sejarah dapat kita lihat lebih kuat mana ibadah kita dengan para nabi. Lebih panjang mana doa kita dengan Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, bahkan Nabi Yakub yang menangis sampai buta matanya setelah ditinggal putra terkasihnya. Allah memberi ujian kepada para nabi dengan ujian yang berat. Padahal siapa mereka? Mereka adalah para kekasih Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Ketika kita dalam keadaan penuh kecewa, dan bahkan ketika kita berada pada titik nol, titik yang paling rendah sekalipun, maka yang harus kita ingat adalah bahwa Allah Arhamar Rahimin. Kita panggil Allah, Ya Arhamar Rahimin, irhamni ya Allah, irhamni ya Allah. Dan yakinlah, pasti Dia akan datang
dengan kasih sayangnya kepada kita. Kita harus yakin bahwa Allah lebih mencintai kita, bahkan dari diri kita sendiri. Yakinlah bahwa setiap musibah dan rasa kecewa yang ditimpakan kepada kita sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan pasti ada hikmah. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa di balik musibah yang diberikan oleh Allah ada anugerah. Dia dapat melaksanakan semua kegiatan ibadahnya dengan tanpa lelah. Karena seorang akhwat mukmin dengan rela hati membawanya dengan kursi roda ke Masjidil Haram setiap waktu sholat. Allah mengujimu bukan karena benci. Allah mengujimu karena cinta. Tidak ada suatu pun yang terjadi padamu kecuali semuanya datang dari Allah. Sehatmu dari Allah, sakitmu pun dari Allah, kesuksesanmu dari Allah, pun juga saat kau merasa terpuruk itu juga dari Allah. Bahkan tak ada selembar daun pun di muka bumi ini yang jatuh kecuali atas izin Allah. Maka saat kita merasa kecewa dan berduka, tengadahkan tangan dan berbisiklah kepadanya, "Ya Rob, meski semua orang telah meninggalkan diriku, aku mohon jangan pernah tinggalkan aku." Dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami, dan dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Demikian sedikit kisah dan hikmah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.